Ketulusan Cinta Tania Part 20. Masih flashback, Emma sudah berada di dalam kamar salah satu hotel berbintang di kotanya. Emma tersenyum melihat fasilitas kamar yang disewa oleh Herman. Beruntung sekali kamu, Emmy. Laki-laki yang mendekatimu orang-orang berkelas. Sekarang, aku akan menikmati semuanya, batin Emma licik. Emma membalikkan badannya. Kamu pandai memilih tempat, puji Emma. Kenapa? Selama ini kamu selalu menolakku. Jawab Emma tersenyum ke arah Herman. Herman mengambil beberapa lembar uang di dalam dompetnya dan memberikannya kepada Emma. Tidak seberapa memang dibandingkan pemberian suamimu, ucap Herman merendah. Sayang kok ngomong gitu sih? Tanya Emma dengan wajah sumringah melihat uang yang diluarkan Herman ke arahnya. Emma mengambil uang itu. Terima kasih ya sayang, ucap Emma. Mereka keluar kamar bergantian supaya tidak ada yang curiga. Tidak menunggu lama, Herman membuktikan apa yang diucapkannya. Emmy naik pangkat. Emmy pun terkejut saat Emma membawa surat kenaikan pangkat untuknya. Bagaimana? Tanya Emma sombong. Aku tidak menyangka secepat ini kamu bisa naik pangkat, ucap Emmy senang. Tapi Emma menghentikan ucapannya. Apa? Aku minta biar aku saja yang ke kantor mulai sekarang. Kamu fokus saja sama suamimu, pinta Emma. Kamu yakin? Tanya Emmy. Tentu. Baiklah, kebetulan sekarang aku sedang hamil. Apa? Emma terkejut. Kenapa? Itu artinya aku harus berpura-pura hamil juga, ucap Emma. Iya juga ya, kamu ngerepotin, kesal Emma. Ya sudah, kamu gak usah ke kantor, biar aku saja yang bekerja. Tidak, tetap seperti rencana semula, tegas Emma. Terima kasih banyak ya Emma. Emmy memeluk Emma. Emma tersenyum sinis. Tentu saja, semua akan jadi milikku, batin Emma. Emma sengaja membuat dirinya hamil supaya dia bisa menggantikan Emmy di rumah. Emmy tentu saja hamil anak Herman. Emmy terkejut dengan kehamilan Emma. Emma, kenapa kamu bisa hamil? Ini anak suamimu, ucap Emma berbohong. Anak suamiku bagaimana? Tanya Emmy sendiri. Maaf kalau selama ini aku tidak bercerita kalau saat aku menjadi dirimu. Apa? Emmy terperanjat. Emmy mendekati Emma, dicengkeramnya kedua lengan atas Emma. Katakan kamu berbohong, teriak Emmy. Emma menunduk pura-pura sedih, air mata keluar dari sudut matanya. Kapan kalian melakukannya? Pertama kali aku ke rumahmu. Suamimu tiba-tiba sudah menunggu di rumah. Dia bilang penerbangannya ditunda. Emmy melepas cengkramannya. Badannya mundur beberapa langkah dari Emma hingga menempel ke dinding kamar kos Emma. Tangisnya tiba-tiba pecah. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Tanya Emmy sambil terisak. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin kamu mengizinkan aku menjadi diriku. Anakmu? Mungkin kebetulan kita hamil di saat yang sama. Jadi jika anak ini lahir, kita bisa bergantian saling merawat anak kita, usul Emma. Aku tidak bisa berpikir, jawab Emmy. Hari ini, izinkan aku menggantikan. Aku mau 1 minggu di rumahmu. Apa?
Iya, aku mengandung anak dari suamimu, Emi. Tapi itu sama saja aku membiarkanmu. Ya mau bagaimana lagi? Suamimu jadi suamiku juga, rumahmu jadi rumahku juga, pekerjaanmu jadi pekerjaanku juga. Jangan melawanku, teriak Emma. Emma mengambil tali dan lakban, kemudian mengikat tangan Emi dan melakban mulut Emi. Dengar Emi, aku bisa melakukan apa saja kalau kamu tidak menuruti apa kemauanku, ancam Emma. Emi hanya bisa menggeleng-geleng. Aku akan melepaskanmu kalau kau mau bekerja sama. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, aku tidak segan-segan anak dalam kandunganmu. Emi menangis tanpa suara. Emi mengangguk tanda setuju. Aku akan mencari tempat tinggal baru untuk kita. Di sini terlalu ramai untukku menyembunyikanmu. Emi terus menangis. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Dia tidak menyangka justru orang terdekatnya yang menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Ketulusan Cinta Tania Part 21. Emma menjalankan rencananya. Kini dia sudah sepenuhnya menjadi Emi, menikmati semua yang dimiliki Emi tanpa ada satupun yang mencurigainya. Satu-satunya orang yang menentangnya di rumah adalah mertua Emi. Emi sudah mengusir mertuanya itu saat Tanto tidak ada di rumah karena ada pekerjaan di luar kota. Tanto meradang saat tahu Emma mengusir ibunya. Mas, ibumu hamil mencelakai anak kita. Bohong Emma sambil menangis dibuat-buat. Apa maksudmu? Akhir-akhir ini beliau sangat rewel padaku, membuat aku stres. Tempo hari, beliau menumpahkan ember berisi air di lantai teras, dan aku terpeleset. Hampir saja aku kehilangan bayi kita. Kesal Emma sambil menangis. Siapapun yang menghalangiku akan kusingkirkan, batin Emma. Emma mengalami keguguran di usia kandungannya 4 bulan. Akhirnya mau tidak mau dia melepaskan Emi kembali ke rumah. Kamu dengar Emi? Aku bisa saja bilang ke suamimu kamu keguguran, tapi aku masih berbaik hati padamu yang sedang hamil. Tapi kamu harus ingat, tidak boleh ada yang tahu tentang aku. Kamu harus kembali ke sini setiap suamimu pergi. Mengerti? Emi mengangguk. Ingat, aku bisa melakukan apa saja kalau kamu macam-macam. Emi mengangguk sambil menangis. Emi meninggalkan rumah tempatnya disekap selama beberapa bulan. Ingin sekali dia melaporkan semua yang terjadi kepada suaminya dan polisi. Tapi jika itu dia lakukan, dia takut suaminya akan meninggalkannya dan anaknya. Saat ini dia hanya bisa diam untuk keselamatan anak di dalam kandungannya. Sampai di rumah, Emi lebih memilih berdiam diri di kamar. Sayang sakit? Tanya tante suaminya. Emi hanya menggeleng. Dia sangat terluka membayangkan kamar yang dipakai Emma. Bukan hanya kamarnya, tapi suaminya yang juga. Sesak, itu yang dirasakan Emi. Sayang, kok ada masalah cerita? Tante mendekati Emi yang agak. Tangis Emi pecah. Ada apa? Kok ada sikapku yang membuatmu sedih? Tanya tante bingung. Emi hanya bisa menggeleng. Aku tidak ingin kamu stres. Kamu sudah hamil sayang. Mendengar perhatian suaminya, dadanya semakin sesak. Dia tahu betul suaminya tidak salah apa-apa. Dia yang salah telah memasukkan keluarga besar ke rumah ini. Dia yang salah begitu percaya dengan saudara kembarnya. Dia yang salah membiarkan apa yang menjadi miliknya juga menjadi milik saudara kembarnya. Semua salahnya sendiri. Emi terus menutupi dirinya. Semua sudah terlambat. Sudah punya jalan keluar. Batin Emi.
Amy melahirkan anak laki-laki. Tante memberi nama Teddy pada anaknya. Namun, baru beberapa hari Amy bersama anaknya Teddy, Emma datang untuk menggantikannya. Dia membawa orang untuk membawa Amy disekap di rumahnya. Amy yang masih di rumah sakit didatangi Emma bersama dua orang laki-laki berbadan besar. Amy hanya berdua bersama anaknya di dalam ruangan. Suaminya sedang ada urusan di kantor. Emma setiap hari datang ke rumah sakit mengawasi Amy dan Tante. Jadi dia sudah hafal waktu yang pas untuk bertukar dengan Amy. Sudah cukup waktumu bersama anakmu, kata Emma. Apa maksudmu? Emma memberikan kode kepada dua laki-laki di sampingnya untuk membekap mulut Amy dan memegang tangannya. Emma melepas pakaian pasien yang dikenakan Amy dan menggantinya dengan baju biasa. Kamu jangan melawan, Amy. Kalau tidak, anakmu akan. Dengar? Amy hanya bisa menangis. Ditatapnya anaknya yang ada di box bayi. Hancur rasanya hatinya. Cepat bawa dia, perintah Emma. Amy tak bisa apa-apa. Dia hanya bisa pasrah kedua laki-laki itu membawanya menjauh dari anak. Amy dibawa ke rumah yang sama tempatnya disekap sebelumnya. Tapi kali ini Amy tidak sendiri, tapi kedua laki-laki itu tinggal bersamanya. Kenapa kalian tidak pergi? Tanya Amy bilang. Kami akan tinggal di sini, jawab salah satunya. Aku tidak akan kabur, aku tidak mau atau komunikasi dengan kamu, tegas Amy. Jangan mengatur-ngatur kami, bentak salah satunya. Nyali Amy menciut. Amy memilih diri di kamar daripada dia harus bersama dua laki-laki tampang beringas. Satu bulan kemudian, Amy kehilangan segala-galanya. Saat nipasnya berakhir, ternyata hidupnya juga berakhir. Dua laki-laki yang menjaganya sudah sangat lama menunggu hari ini. Mereka mendobrak pintu kamar Amy di tengah malam. Kubrak! Amy yang sedang tertidur pulas sontak histeris. Dua laki-laki itu mendekat ke arah Amy. Apa yang kalian lakukan? Tanya Amy terkejut. Kami sudah terlalu lama menunggu hari ini, ucap salah satunya. Apa maksud kalian? Kembaranmu sudah menyerahkan kamu seutuhnya pada kami. Kami boleh kapanpun kami mau. Amy beranjak turun dari ranjang. Dia mencoba menghindar, tapi dia gagal. Mereka meraih Amy dan melemparnya ke atas kasur. Aku mohon jangan lakukan, mohon Amy sambil menangis. Percuma kamu mohon, bentak mereka. Hahaha. Mereka tertawa. Menurutlah, kami akan bersikap lembut. Kita akan rayu salah satunya. Amy menarik selimut. Kamu lebih suka main kasar ya? Baik, kami akan lakukan. Nafas Amy mulai tersendat-sendat. Dirafalkannya dua kalimat syahadat dengan nafasnya yang mulai berat. Amy menghembuskan nafas terakhirnya. Flashback end.
Ketulusan Cinta Tania Part 22. Aku akan melakukan apa saja, asal jangan Anda sakiti keluargaku, teriak Teddy. Teddy tidak ingin lagi memanggil wanita di hadapannya Mama. Setelah tahu wanita jahat ini bukan ibunya. Apa jaminanku? Ucap Emma. Jaminan apa lagi yang Anda mau? Siapa tahu setelah keluar dari sini kamu malah melapor polisi. Anda bisa menahanku. Tolong lepaskan Arka. Bagus sekali. Hahaha. Emma tertawa senang. Aku mohon lepaskan Arka. Bonnie, kembalikan anak itu ke orang tuanya, perintah Emma kepada salah satu penjaganya. Emma mendekati Teddy. Kalau sampai ada yang lapor polisi, kalian semua akan habis, ancam Emma. Baik, aku akan hubungi menantuku. Antar Arka ke rumah sakit. Teddy menghubungi Mario, meminta Mario menunggu di rumah sakit. Arka terlihat shock saat dia diantar ke rumah sakit. Dia hanya mematung. Mario mendekati Arka dan memeluknya. Ada apa? Tanya Mario. Arka terlihat ketakutan. Mario, kau yakin tidak ingin melapor polisi? Lihat apa yang mereka lakukan pada Arka. Kesal Bu Marta. Arka, bicara sayang, minta Mario lembut. Arka malah menangis tertahan. Sayang, menangislah yang kencang, jangan ditahan. Arka tetap menangis tertahan. Ini tidak beres Mario. Pasti mereka sudah melakukan hal yang tidak baik pada Arka. Sebaiknya cepat kau bawa ke psikiater anak kau, panik Bu Marta. Mario pun menuruti perintah ibunya. Tania yang sedari pagi belum melihat Arka menjadi gelisah. Umi, kenapa Arka dan Bu Marta belum juga datang? Mira terdiam, mencoba berpikir jawaban apa yang pas. Umi coba telepon suamimu dulu ya. Mira keluar ruangan meninggalkan Tania. Bu Marta sedari tadi ada di luar ruangan perawatan Tania. Bu Marta? Mira terkejut. Bu Mira? Bagaimana Tania? Arka bagaimana? Mira balik bertanya. Arka sedang dibawa Mario. Apa semua baik-baik saja? Bu Marta menggeleng sedih. Ada apa, Bu? Arka terlihat ketakutan. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pasti Arka sangat shock dengan kejadian ini. Bagaimana cara kita menjelaskan dengan Tania? Itulah yang saya pikirkan. Tania terus mencari Arka. Mario datang dengan membawa Arka. Bagaimana? Tanya Bu Marta. Dia shock, Bu. Tania mencari Arka, ucap Mira. Biar Mario masuk membawa Arka. Tapi Bu Marta khawatir melihat Arka yang masih diam. Tidak apa Bu, Mario akan atasi semuanya. Mario membawa masuk Arka menemui Tania. Abang, kenapa baru datang bawa Arka? Sudah sore, protes Tania. Maaf sayang, tadi Arka abang ajak jalan dulu, karena abang ada keperluan mendadak. Arka, sini sayang. Tania mengeluarkan tangannya ke arah Arka. Arka mematung. Ada apa? Tanya Tania bingung. Mario menuntun Arka mendekati Tania. Ada apa bang? Tania bisa melihat dengan jelas ada yang tidak beres dengan anaknya. Nanti saja ya, saat kamu sudah keluar dari rumah sakit, abang ceritakan. Ujuk Mario. Tidak bang, aku mau tahu sekarang. Abang tidak bisa cerita sekarang sayang, jawab Mario dengan mata berkaca-kaca. Bang, aku siap. Aku mohon beritahu aku, ada apa dengan Arka? Dia tidak mungkin seperti ini.
Tania menangis. Mario akhirnya menjelaskan semuanya. Tania langsung memeluk erat Arka. Bang, aku ingin kita pulang ke Medan. Aku tidak ingin keluarga kita terancam. Aku tidak peduli dengan semua harta dari orang tuaku. Teriak Tania histeris. Mira yang ada di depan pintu mendengar semuanya. Maafkan Umi, Tania, memergi. Mira kemudian pergi begitu saja. Bu, panggil Bu Marta. Marta masuk. Mah, bawa Tania pulang. Kan tidak ingin di sini, tangis Tania. Tania, ibu mendengar semuanya. Sepertinya dia sangat merasa bersalah. Umi, Tania terkejut. Mario akan cari Umi. Mario meninggalkan Tania mencari Mira. Tapi Mario tidak menemukannya di rumah sakit, karena Mira sudah menjauh dari rumah sakit. Mira. Nah, tidak seharusnya hidupmu semakin rumit saat kamu tahu siapa orang tuamu. Itu Mira sedih. Mira di perjalanan naik taksi. Mira minta antar ke alam rumah Bu Emi. Sudah cukup bagi Mira hanya diam saja dengan segala perlakuan mantan mertuanya. Mira sampai di depan rumah 2 tingkat tempat dia dulu pernah tinggal. Rumah dengan kenangan buruk. Dipencetnya bel yang menempel di pagar. Seorang penjaga berbadan besar menghampirinya. Mau bertemu siapa? Bu Emi ada? Tanya Mira. Anda siapa? Bilang saja Mira mau bertemu. Tunggu. Penjaga itu meninggalkan Mira dan masuk ke dalam rumah. Tidak menunggu waktu lama, penjaga itu kembali dengan membuka pintu pagar. Masuk. Mira pun masuk ke halaman rumah. Dia berhenti sejenak. Ditariknya nafas, kemudian dihembuskannya perlahan. Mira masuk ke dalam rumah. Dia terperanjat. Dilihatnya Teddy terikat di atas kursi. Di sisinya berdiri penjaga, kiri dan kanan. Sementara wanita yang dikenal Mira dengan Bu Emi duduk di sofa di seberang Teddy bersama seorang pria muda. Bagus sekali kamu mengantarkan nyawamu sendiri ke sini. Senang Emma. Kenapa ibu tega melakukan ini semua kepada darah daging ibu? Kesal Mira. Darah daging? Teddy hanya ponakanku. Aku tidak ingin dia jadi penghalang. Ponakan? Apa maksudnya? Tangkap dia, perintah Emma. 2 penjaga langsung menghampiri Mira. Mira berlari keluar rumah, tapi dia kalah cepat. Mereka menangkap Mira. Mereka membawa Mira duduk di kursi di samping Teddy. Badan Mira diikat seperti Teddy. Hari ini hidupmu akan berakhir, Mira. Hardik Emma. Jangan, aku mohon. Jangan apa-apakan dia. Jangan libatkan dia. Teriak. Apa kamu masih mencintai dia? Tanya Emma seraya menatap Teddy tajam. Teddy terdiam. Tanpa kamu jawab, aku tahu. Hahaha. Teddy, hari ini kamu akan menyaksikan perempuan yang kamu cintai mati. Perlahan-lahan di hadapan. Hahaha. Tidak. Mira hanya bisa diam pasrah. Dia hanya bisa berdoa memohon perlindungan pada Allah. Salah satu penjaga mengambil balok. Apa yang ingin Anda lakukan? Kamu masih berguna untukku, Teddy. Aku tidak akan menurutimu kalau kamu menyentuhnya. Aku punya banyak cara untuk membuatmu menurutiku, Teddy. Aku mohon. Teddy terus